Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang tipologi masyarakat Indonesia. Nah, untuk di tipologi masyarakat Indonesia ini kita bisa melihat ada beberapa hal. Kalau kita ngomong tipologi itu ya kita melihat ini ya, jenis masyarakat kayak apa gitu ya. Nah, itu saya ambil dulu pendapatnya Pak Furnival. Pak Furnival ini mengkategorikan atau membagi masyarakat Indonesia itu ke dalam 4 kategori. Yang pertama, kategori yang disampaikan oleh beliau yaitu adalah masyarakat dengan komposisi yang mayoritas dominan. Artinya menurut beliau, masyarakat Indonesia itu yang dikatakan komposisinya mayoritas dominan itu adalah masyarakat yang jumlahnya banyak dan menguasai. Hanya begini, masyarakat yang jumlahnya banyak dan menguasai itu saya contohkan. Kalau di daerah kita ini, di sekitar Lawang ini, itu kalau kita melihat jumlah orang katakanlah yang beragama Islam itu lebih banyak atau spesial lah, saya bilang Islamnya itu yang lebih spesifik. Misalnya saja mereka itu adalah Islam dari kelompok orang Nahdiyin. Nah, orang Nahdiyin ini di Lawang dan sekitarnya ini sangat mayoritas. Nah, apakah dominan? Nah, ini akan kita lihat seberapa dominannya masyarakat Nahdiyin di Lawang dan sekitarnya ini. Kalau kita melihat pada malam Jumat misalnya, nah itu hampir semua wilayah, katakanlah ada wilayah RT, wilayah RW, itu mereka melakukan kegiatan. Misalnya ada tibaan. Nah, tibaan itu merupakan kulturnya orang Nahdiyin. Mereka mendominasi hampir semua wilayah di wilayah Lawang ini terjadi yang seperti itu. Jadi kita gampang menjumpai orang tahlilan, orang yasinan itu pada hari Kamis malam Jumat. Nah, itu contoh bahwa ini sudah sangat mempengaruhi masyarakat di Lawang ini. Itu yang dikatakan Pak Furnival itu mayoritas dan dominan. Dia banyak dan menguasai. Nah, kemudian kategori yang kedua menurut beliau adalah kategori masyarakat yang sebaliknya, yang dari mayoritas tadi. Ini minoritas tetapi dominan. Artinya minoritas itu kecil, mereka itu kecil, tapi dia banyak menguasai yang besar ini. Nah, ini biasanya dicontohkan misalnya kayak orang-orang yang punya misi tertentu. Orang menyebutnya menjadi misionaris. Misionaris ini nggak pernah jumlahnya banyak gitu, beramai-ramai berbondong-bondong, itu enggak. Tapi mereka kecil, tapi dia menguasai akses. Misalnya yang dikuasai itu akses ekonomi. Nah, akses ekonomi yang dikuasai ini menjadi banyak orang yang bisa tergantung sama orang yang sedikit tadi. Nah, contohnya seperti itu. Ya, misalnya adalah di beberapa daerah orang yang punya misi tertentu, orang yang mengembangkan sesuatu itu menjadi sangat berpengaruh di daerah itu. Nah, itu misionaris namanya. Atau orang yang punya misi khusus yang jumlahnya sedikit tapi dominan. Atau gampangnya ginilah, misalnya di perangkat desa, misalnya di sini di desa Serigading ini, yang namanya kepala desa atau orang sini nyebutnya Pak Inggih gitu, Pak Petinggi, itu nggak pernah banyak jumlahnya, hanya 1 orang. Tapi dengan 1 orang ini dia bisa menguasai sekian puluh ribu orang.
Ya, dengan kata lain, sak desa ini terkuasai oleh hanya satu orang saja. Nah, ini yang dikatakan dengan minoritas sedikit, tapi dia dominan, mendominasi. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang komposisinya itu berimbang. Misalnya lah gini, saya ambilkan contoh yang hampir jumlahnya berimbang itu adalah agama. Dan tentu misalnya saya ambil muslimnya Nahdiyin dengan muslimnya Muhammadiyah. Nah, itu jumlahnya hampir besar, sehingga kalau toh kita ngobrol tentang bagaimana pengaruhnya orang Muhammadiyah, pengaruhnya orang Nahdiyin, itu akan berimbang. Di daerah tertentu itu akan berbeda, tapi di daerah tertentu juga yang komposisinya berimbang, kayak di Lawang yang bagian kota itu berimbang antara orang yang Muhammadiyah dengan yang Nahdiyin. Itu contoh dari kelompok yang berimbang. Dampaknya apa sih di kelompok-kelompok yang berimbang itu? Di kelompok yang berimbang itu dampaknya adalah sulit mengambil keputusan ketika itu bersangkut paut dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi hanya kelompok satu saja yang diuntungkan, maka kelompok yang tidak diuntungkan dia akan menghalangi. Nah, itu prosesnya seperti itu. Itu yang dikatakan kelompok yang berimbang. Dan di Indonesia ini yang keempat, masih menurut beliau, adalah kelompok yang terfragmentasi. Artinya di kategori yang keempat yang terfragmentasi ini, masyarakatnya itu sepertinya utuh, seperti sesuatu yang ungkul gitu, tetapi terfragmen itu tersekat-sekat oleh layar-layar yang tipis gitu. Atau kalau inilah gampangnya gini, kalau kita misalnya beli sekotak tahu itu yang besar, nah itu sama penjualnya masih dipotongi kecil-kecil untuk bisa dimasukkan ke dalam kresek untuk kita bawa pulang. Nah, contoh itu adalah contoh yang terfragmentasi, kelihatannya utuh tapi mudah dipecah belah, mudah di kotak-kotak gitu. Nah, kayak di tempat kita ini banyak, misalnya suku itu menjadi pemisah, kemudian misalnya lagi agama menjadi pemisah, kemudian etnis menjadi pemisah. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi fragmen-fragmen atau sekat-sekat yang memisahkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat kita. Saya kira itu penjelasan saya tentang tipologi masyarakat Indonesia yang secara umumnya akan berlaku seperti itu. Jadi saya contohkan di bagian yang kecil saja di Kecamatan Lawang. Nah, terjadi seperti itu. Apakah terjadi di tempat lain? Nah, nanti mari kita lihat bersama-sama, kita analisis tempat itu kayak apa, biografinya tempat itu kayak apa, geografisnya kayak apa, dan seterusnya. Itu nanti saya kira akan kita bisa lihat lebih jauh. Nah, nanti misalnya kita bisa membedakan sih kayak apa sih tipologi yang benar tentang kita membedakan masyarakat di pesisir, masyarakat yang ada di pinggiran hutan itu ya, atau mereka yang campur gitu ya, yang termarginalkan itu ya, percampuran antara mereka itu. Nah, saya kira itu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.